Bismillahirrahmanirrahim. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 ya. Saya akan share analisa secara teknikal di XAUUSD atau di gold. Oke, kita langsung aja ke time frame daily. Kemarin candle daily bearish itu nampak hammer ya, inverted hammer di hari Rabu kemarin sebenarnya sempat naik ya, sampai di high-nya itu di 2431.99. Tapi setelah itu dia langsung anjlok turun, bahkan hari ini bearishnya momentumnya ini sangat kuat sekali ya, sampai hampir 600 ya, 620 pips ya, $60 per troy ounce ya. Untuk penurunannya ini cukup lumayan dalam untuk daily ya. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa penurunan dari hari Jumat kemarin, minggu lalu itu melanjutkan penurunannya. Kemarin itu sempat naik, lalu sekarang lanjut untuk penurunannya. Jadi memang secara high time frame ini memang sudah bearish ya. Kalau misalkan mau nge-buy ya nggak bisa terlalu jauh untuk taking profitnya. Tapi secara pengambilan keputusannya kita memang seharusnya follow the trend, yaitu cari momentum untuk sell. Nah, di hari ini kita masih wait and see ya. Semalam itu kita sudah profit ya di XAUUSD. Jadi kalau kemarin kan saya mapping itu di H1. Di H1 itu kan kemarin ini kan head and shoulders ya. Ntar saya editnya dulu. Head and shoulders, inverted head and shoulders, sorry. Inverted head and shoulders. Kemudian di sini neckline-nya di 2000 dan dia di break ya, 2412 poin sekian. Itu break body candle ya. Kemarin sempat retest ya, retest di harga low-nya itu di 2409.79 lalu naik. Jadi ini retest lalu naiknya. Naiknya itu sampai 200 pips. Nah, kemarin saya nge-buy ya, tapi memang sebenarnya agak-agak ngeri ya, karena ini saya lihat ini liquidity ya. Ini kan semakin kecil ini liquidity. Kalau misalkan break ya dia akan turun jauh. Sebenarnya kemarin itu saya melihat targetnya untuk misalkan di previous daily low itu ya di sini di 2383. Ternyata market memberikan lebih. Cuman setelah semalam ini saya taking profit di sekitar berapa ya, 2420-an, 2400 sekian lah. Ini saya nggak sampai sini taking profitnya, itu nggak banyak, sekitar ya 150-an pip kalau nggak salah, itu sekitar segini. Saya ngeri, makanya saya langsung ya udahlah taking profit, atau yang mau lanjut ya silahkan stop loss. Karena kemarin itu seandainya ini valid menjadi inverted head and shoulders, itu kan kalau kita tarik pull ya, ini kan asumsi saja. Jadi kira-kira kalau misalkan naik ya dia akan sampai dari neck ke headnya itu sekitar segini. Itu saya sebenarnya nunggunya itu di sini, saya nunggu itu di 2444. Cuman dia ternyata nggak sampai sana, dia udah drop itu di sini. Coba kita cek ya, dia di area mana dia turunnya. Incernya sih, cuman saya memang agak ngeri karena apa? Ini liquidity. Ini yang harus disapu. Dan sebenarnya saya ada mappingan itu, ada rencana buy itu di sini di 2394. Tadi pagi itu sempat running scalping aja ya. Jadi sempat running 80 pips, habis itu lanjut drop sampai jauh banget sampai terakhir. Sekarang ini yang terakhir low-nya di 2369.89. Oke. Di di mapping market structure ini coba kita lihat ya. Nah, kemarin kan di H1 ini kan pullback-nya. Artinya di sini sudah mengambil inducement dan ini menjadi low validnya. Oke.
Lanjut ini di break. Ini di H1 sudah ada break of structure untuk bearish. Oke. Di atas inducementnya di mana? Di sini. Sementara inducementnya untuk H1 tuh di sini. Inducement H1 tuh di sini. Calon inducement. Jadi ini pullback terdekat ya, terakhir dia meninggalkan banyak void liquidity ya, imbalance yang cukup lebar ya. Nah, di sini area mana yang kita pantau untuk melakukan aksi counter trend kalau misalkan kita mau nge-buy, kan begitu. Nah, di sini masih ada, di sini aja yang paling aman tuh di sini. Ya kan, di 2340 sampai 2300. Ya kalau misalkan kita mau ambil tengah-tengahnya 2330-an lah. 37 ya, ini segini 35 37. Ini area demandnya, area buy-nya kita tuh di sini. Jadi kalau misalkan sekarang ini nge-buy ya agak ini kan liquidity nih, ini liquidity jelas nih. Ini liquidity. Jadi kalaupun dia naik, kita akan cari sell gitu aja. Kalau misalkan mau nge-buy ya di sini aja. Itu pun juga nggak bisa sampai jauh, itu juga nyari retracement. Karena gini. Coba daily. Kita daily-nya. Nah, kemarin itu naiknya di resisten ya, di ini akan ada poin resistennya itu di 2430. Nah, ini di, kalau kita ini melihat sebagai dalam gambaran besarnya ini kan head and shoulders ya. Kalau ini head and shoulders, saya kalau pakai chart pattern itu sebagai tambahan aja, jadi menguatkan gitu loh. Pertimbangannya kayak gitu. Nah, gini. Ini seandainya head and shoulders ya. Ini kan headnya, tapi headnya kan nggak bisa sih ini, karena kan headnya kan lebih rendah daripada bahunya. Jadi paling ini wedges ya. Chart patternnya wedges. Nah, ini wedges lebih pas ya kalau kita sebutnya ini sebagai chart pattern itu. Wedges. Rising wedge. Nanti kalau seandainya ini bisa begini loh, jauh loh. Ini kan sudah 311 1 2 3. Jadi di weekly, di analisa weekly hari Sabtu kemarin kan saya mengidentifikasi bahwa di minggu kemarin itu kan candlenya inverted hammer ya. Inverted hammer itu biasanya mulai reversal. Nah, ini dikonfirmasi di minggu ini, misalkan close bearish-nya lebih rendah daripada, misalkan ini low-nya di dua minggu sebelumnya kan 2349. Kalau misalkan ini close atau low-nya di bawah ini ya otomatis ini low valid di daily dan H4 ini dalam ancaman besar. Ini bisa real chok nih. Ini bisa real chok. Ini kan low-nya di daily sama H4. Daily-nya kan ini bos. Daily-nya kan bos. Ini kan bos daily kan. Ini kan break of structure di daily. Ini artinya kan low validnya di sini gitu. Validnya di sini. Itu kalau break ya bakal lebih dalam lagi turunnya. Karena ini sideways atau akumulasi besar ya. Jadi yang tadinya daily-nya itu break of structure atau strukturnya itu jauh di bawah atau lebar ya, sekarang ini sudah mulai menyempit ya. Walaupun kalau kita lihat secara realnya ini kan memang lebar, masih jadi makanya saya bilang sideways besar gitu. Tapi secara kasat mata bos daily ini areanya semakin mengecil gitu. Ini bos daily-nya misalkan liquidity-nya di 2347. Jadi kalau misalkan mau nge-buy ya harus di bawahnya itu. Misalkan ini ada area order block. Ini bagus ini. Misalkan buat ini 2340 atau di bawahnya 23. Nanti dia bisa diperkecil di low time frame. Itu kalau misalkan mau nge-buy. Cuman ya area buy-nya ini saya nggak yakin bisa. Ya kita bikin bos baru di daily ya, terlalu jauh ya. Kalau mendingan kita cari risk to reward-nya yang masuk akal, jadi nggak usah terlalu jauh gitu. Yang penting kita dapat momentumnya aja, karena ini di struktur yang ini kan koreksi ya. Ini koreksi ini kan momentumnya bearish. Nah, jadi kita di struktur di sini kita cari sellnya gitu loh, cari sellernya gitu.
Tapi kalau misalkan ini ternyata bisa break ya recok ya, wassalam. Jadi lebih untuk kedepannya akan jauh. Cuman memang begini, di bulan Agustus itu banyak orang yang memberikan analisa, termasuk saya. Nah, termasuk saya juga ikut mengamini. Jadi kemungkinan di Agustus itu memang harga diskon untuk gold ya. Jadi bisa memang akan terjadi all time high lagi, atau memang saya justru ya, namanya market itu kan nggak ada yang tahu pasti ya. Ya bullshit, bohong banget kalau orang bisa memprediksi 100% market itu seperti apa ya. Ini kita kan hanya menganalisa ini berdasarkan probability gitu. Memang ada teorinya, cuman kan balik lagi, market itu kan bukan kita yang menentukan. Jadi kita ikut aja apa kata market itu seperti apa gitu. Jadi possibility-nya, kuncinya itu ada di sini. Apakah demand di daily ini mampu melakukan rejection sampai ke atas? Yang ini pasti ini masih akan turun terus sampai sini, level sini kemungkinan besar. Nah, kalau memang ternyata di sini demand-nya atau permintaannya ini tidak bisa memenuhi dari para seller ya, otomatis sellernya kan lebih besar, harganya akan drop ya. Seandainya di sini drop ya, daily-nya akan menjadi real shock. Ya sudah. Ya kalau misalnya real shock ya nggak apa-apa, nanti tinggal kita naik ya, kita asalnya kan di atas ini ada zona sell gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau kita balik di H1. Nah, coba di H1 kita lebih perjelas lagi. Di H1 ini kemarin saya identifikasi ya. Tadi saya juga udah jelasin, saya ulang lagi. Inducement ini kan sudah break of structure. Nah, di H1 sudah ketemu nih. Artinya kan kemarin saya masih melihat ada kemungkinan besar naik ke sini di ekstrimnya. Cuman dengan adanya break of structure baru ini ya, di sini kita abaikan gitu ya. Sudah, ini artinya susunan marketnya high-nya itu, high validnya itu di sini gitu. Cuman low validnya belum ada. Karena apa? Di susunan ini belum ada pullback yang diambil. Ini masih calon inducement. Urut-urutannya seperti itu. Nah, coba kita lihat di DXY ya. Nah, kita udah di indeks dolar ya. Jadi di indeks dolar ini masih nampak akumulasi untuk bullish ya. Nah, kemarin saya gambar masih seperti ini. Jadi dia berusaha untuk naik, nih masih akumulasi. Jadi break di sini, break daily ya ini ya, break daily. Kemudian ya berusaha untuk naik ya. Dia retracement naik. Nah, sampai sini di supply, apakah dia bisa mengembalikan harga ya, itu nanti kita lihat. Jadi kemungkinannya ini si dolar masih ada dalam proses penguatan ya. Hari ini kita cari sell aja ya kalau untuk di XAU/USD ya. Jadi misalkan dia naik ya, kita cari konfirmasi untuk sell, itu lebih enak ya. Coba kita lihat di news ya, ada apa di news. Oke, kita udah ada di news ya. Jadi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli itu ada dua rilis data high impact ya, di 7.30 ya, di setengah 8 malam. Itu satu advance GDP ya, quarter of quarter itu previousnya 1,4%, lalu forecastnya 2%. Jadi ada forecast memprediksi bahwasanya GDP-nya ini akan ada kenaikan ya. Jadi untuk indeks dolar good news ya. Kalau actualnya lebih tinggi ya otomatis ini memang good news. Jadi kalau misalnya ternyata ini lebih rendah ya akan jadi bad news. Tapi kita lihat ada dua rilis data yang dua-duanya ini menyatakan bullish untuk USD ya. Jadi satu yang kedua itu di jam yang sama, unemployment claims. Jadi tingkat klaim pengangguran ini menurun ya. Jadi dari previous 243.000, forecastnya 237.000. Jadi tingkat orang yang tidak mempunyai pekerjaan di Amerika ini akan menurun gitu. Jadi ini bagus untuk indeks dolar. Nah, tergantung nanti actualnya seperti apa. Tapi kalau memang sama atau lebih besar untuk yang advance GDP, jadi untuk ini bullish untuk USD.
Dan unemployment claim kalau seandainya ini actualnya sama atau bahkan lebih kecil klaimnya, klaim penganggurannya, otomatis ya, ini juga good news ya untuk USD. Jadi dua data ini mendukung dengan analisa teknikalnya yang kita lihat di DXY dan XAU USD ya. Jadi XAU akan ada lanjut penurunan ya. Kalau misalkan oke, kita balik ke chart aja biar lebih enak ngomongnya. Oke, kita udah di chart ya. Jadi untuk XAU masih ada kemungkinan dia naik ya. Nah, kita kembali lagi ke XAU USD. Area mana yang akan kita lihat ya? Di mana tadi ya? Di Owanda ya. Nah, di Owanda ini di daily dia bearish. Jadi levelnya nanti kita lihat di sini kan ada drop base drop, ini kan ada supply. Apakah dia akan berhasil retest ke atas gitu? Itu oh ya kemarin yang akumulasi di head and shoulders itu ya, inverted head and shoulders ya, turun 600 pips. Nah di sini, nah di level-level sini ini juga kalau kita perkecil juga ini, tapi inducementnya ya mendingan kita nyari di atas ini ada apa gitu. Misalkan ini ada AVG, ada ini juga bullish order block nih, bearish order block sorry maksud saya. Di sini ya area-area sinilah, di area sekitar yang pertama kita lihat ya, di area ini terlalu lebar, nanti diperkecil aja di time frame kecilnya. Kalau ada naik kemudian dia real talk ya kita lanjut sell untuk di XAU USD ya. Jadi saya gambar dulu kemungkinannya kalau misalkan dia nggak bikin lower low ya, seandainya ya dia ngambil inducement, otomatis bawahnya kan valid. Nah dia akan ke atas ini ngambil supply bearish order block dan dia lanjut turun ke area mana yang kita tuju untuk sell ya, di sini area target taking profitnya sell tuh di 2340-an lah, dan di situ kita akan cari buy gitu aja sih. Oke. Jadi mungkin itu aja ya untuk forecast daily di XAU USD hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Mudah-mudahan apa yang kita analisa ini sesuai ya dengan marketnya nanti, dan teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Yang mau masuk ke VIP signal analisa signal outlooknya, nanti link deskripsi saya akan cantumkan. Untuk mentorship juga nanti saya kasih di link deskripsi. Kemudian yang di channel Telegram gratis nanti juga bisa cek ya teman-teman di situ. Silahkan mau pilih yang mana. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Lalu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Dan akhir kata, see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.